Mengenang kembali ujian nasional. Ujian nasional telah menjadi salah satu topik perdebatan signifikan dalam dunia pendidikan. Sebagai metode evaluasi standar, ujian ini digunakan untuk mengukur pencapaian siswa secara seragam di berbagai wilayah. Namun, keberadaannya juga memunculkan kritik tajam, mulai dari tekanan psikologis yang ditimbulkan, hingga ketidakmampuannya mencerminkan keragaman kemampuan siswa. Banyak negara telah merevisi atau bahkan menghapus sistem ujian nasional, sementara negara lain masih mempertahankannya dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, kajian kritis ini bertujuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan ujian nasional, mempertimbangkan kemungkinan penerapannya kembali di Indonesia dengan berbagai perbaikan, serta membandingkannya dengan kebijakan di negara lain dan pandangan para pakar pendidikan dunia. Kajian plus minus ujian nasional. Kelebihan. 1. Standarisasi evaluasi. Ujian nasional memberikan standar yang sama bagi seluruh peserta didik di wilayah yang berbeda, membantu mengukur pencapaian kompetensi secara adil. Contoh, di Indonesia, ujian nasional pernah digunakan untuk memastikan semua siswa kelas terakhir di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas memiliki penguasaan setara terhadap mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. 2. Indikator mutu pendidikan. Ujian nasional dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan suatu wilayah dan menjadi dasar perbaikan kebijakan pendidikan. Data hasil ujian nasional di Indonesia sering digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi performa sekolah di wilayah mereka dan merancang program peningkatan mutu. Motivasi belajar. Bagi sebagian siswa, ujian nasional memotivasi mereka untuk belajar lebih giat demi mendapatkan hasil yang baik. Contoh, di beberapa sekolah di Yogyakarta, siswa kelas akhir menunjukkan peningkatan kehadiran dan partisipasi belajar menjelang ujian nasional karena adanya penghargaan untuk hasil terbaik. 4. Seleksi masuk pendidikan lanjutan. Hasil ujian nasional dapat menjadi pertimbangan objektif dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh, beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia sebelumnya menggunakan nilai ujian nasional sebagai salah satu kriteria penerimaan mahasiswa baru. Minus. 1. Tekanan psikologis. Ujian nasional sering menyebabkan tekanan berlebihan bagi siswa, terutama bagi mereka yang kurang siap. Contoh, sejumlah siswa di Jakarta dilaporkan mengalami stres berat menjelang ujian nasional karena khawatir tidak lulus, yang berdampak pada kesehatan mental mereka. 2. Pengurangan fokus pada pembelajaran holistik. Guru dan siswa cenderung berfokus pada materi yang diujikan sehingga mengabaikan aspek pendidikan lain seperti pengembangan karakter dan kreativitas. Di beberapa sekolah di Surabaya, kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan olahraga dikurangi menjelang ujian nasional untuk memberi lebih banyak waktu pada mata pelajaran inti. 3. Ketidakadilan sosial. Siswa dari daerah terpencil atau dengan akses terbatas ke fasilitas belajar memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan hasil yang baik dibandingkan dengan siswa di perkotaan. Contoh, siswa di Papua sering menghadapi kendala seperti kurangnya guru berkualitas dan fasilitas belajar yang memadai, yang memengaruhi hasil ujian nasional mereka. Kurang mengakomodasi perbedaan individu. Ujian nasional cenderung mengabaikan keragaman kemampuan siswa, seperti bakat di luar akademik. Contoh, siswa yang memiliki keahlian di bidang seni atau olahraga tidak mendapatkan pengakuan atas bakat mereka melalui sistem ujian nasional. Mungkinkah ujian nasional ditinjau kembali? Pemberlakuan kembali ujian nasional dengan perbaikan dapat dipertimbangkan, tetapi perlu pengembangan format baru berbasis kompetensi, mengutamakan kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan abad ke-21 dibandingkan sekadar hafalan. Contoh, di Finlandia, penilaian berbasis kompetensi diterapkan dengan menilai siswa melalui proyek kolaboratif yang memecahkan masalah dunia nyata. 2. Ujian fleksibel. Ujian nasional dapat dirancang dalam format berbasis portofolio atau penilaian proyek untuk mengakomodasi berbagai jenis kemampuan siswa. Contoh, Australia menggunakan penilaian berbasis proyek di mana siswa menulis esai, membuat karya seni, atau menyelesaikan tugas ilmiah sebagai bagian dari evaluasi. 3. Integrasi dengan evaluasi harian. Ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan. Gabungan antara nilai harian,
proyek, dan ujian bisa lebih representatif. Di Amerika Serikat, banyak sekolah mengintegrasikan penilaian sumatif dengan laporan perkembangan siswa sepanjang tahun. Kebijakan ujian nasional di berbagai negara. Negara yang mempertahankan ujian nasional. 1. Jepang. Memiliki ujian pusat nasional yang digunakan untuk masuk ke universitas. Sistem ini diterima luas karena budaya pendidikan Jepang yang kompetitif. Contoh, ujian masuk universitas di Jepang, seperti ujian pusat universitas nasional, mengukur kemampuan akademik siswa di tingkat tinggi. 2. Ujian masuk universitas nasional, dikenal sebagai gaokao, digunakan untuk seleksi universitas. Meskipun sering dikritik, ujian ini tetap dipertahankan. Contoh, gaokao menentukan masa depan siswa di Tiongkok karena hasilnya sangat menentukan peluang masuk ke universitas ternama. 3. Singapura menyelenggarakan ujian seperti ujian akhir sekolah dasar untuk memetakan siswa ke jalur pendidikan yang sesuai. Contoh, ujian akhir sekolah dasar di Singapura membantu memutuskan apakah siswa akan masuk ke jalur akademik atau vokasional. Negara yang menghapus atau mengurangi ketergantungan pada ujian nasional. 1. Tidak ada ujian nasional untuk pendidikan dasar dan menengah. Fokus pada penilaian formatif dan pengembangan kemampuan siswa secara individu. Contoh, penilaian di Finlandia dilakukan oleh guru berdasarkan observasi dan proyek siswa sepanjang tahun. 2. Australia. Sebagian besar negara bagian telah menghapus ujian nasional berbasis penilaian akhir, menggantinya dengan penilaian berbasis proyek dan portofolio. Contoh, di Victoria, Australia, siswa menyelesaikan tugas penilaian berbasis proyek yang dinilai sebagai bagian dari kelulusan. 3. Amerika Serikat. Beberapa negara bagian telah mengurangi penggunaan tes standar seperti SAT dan ACT sebagai syarat masuk perguruan tinggi, beralih ke penilaian holistik. Contoh, Universitas California di Amerika Serikat menghapus persyaratan SAT dan ACT dari proses penerimaan mereka. Pandangan pakar pendidikan dunia. 1. Ken Robinson, kritik terhadap ujian standar karena terlalu fokus pada akademik, mengabaikan kreativitas dan bakat unik siswa. 2. Andreas Schleicher, OI Paisa, menekankan pentingnya penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dunia nyata, bukan sekadar hafalan. Diane Ravitch, sejarawan BD, berpendapat bahwa ujian nasional sering menjadi alat politik yang mengalihkan fokus dari perbaikan kualitas pengajaran. 4. Howard Gardner, teori kecerdasan majemuk, mengusulkan penilaian yang mempertimbangkan keragaman kecerdasan siswa, bukan hanya kecerdasan logis matematis dan verbal. Penutup, ujian nasional merupakan alat evaluasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan ujian nasional di masa lalu menunjukkan adanya manfaat dalam menstandarkan kualitas pendidikan. Namun kelemahannya yang mencolok, seperti tekanan pada siswa dan kurangnya pengakuan terhadap perbedaan individu, menuntut adanya perbaikan jika sistem ini hendak diberlakukan kembali. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai masukan dari pakar pendidikan, ujian nasional dapat menjadi alat evaluasi yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk mendorong pembelajaran yang lebih bermakna. Kesimpulan. 1. Ujian nasional memiliki kelebihan sebagai alat standar evaluasi pendidikan yang dapat memberikan gambaran mutu pendidikan secara nasional. 2. Kelebihan lainnya meliputi fungsi motivasi belajar, penyediaan data untuk pengambilan kebijakan, serta seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 3. Namun, kelemahannya meliputi tekanan psikologis, pengurangan fokus pada pembelajaran holistik, ketidakadilan sosial, serta kurangnya pengakuan terhadap keragaman kemampuan siswa. Banyak negara telah melakukan revisi terhadap sistem ujian nasional mereka, baik dengan mempertahankan, mengubah format, maupun menghapusnya, tergantung pada kebutuhan dan filosofi pendidikan masing-masing. Rekomendasi: mengintegrasikan penilaian berbasis proyek, portofolio, dan penilaian harian ke dalam format ujian nasional untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. 2. Mengurangi tekanan psikologis dengan menyediakan layanan konseling sebelum pelaksanaan ujian dan memastikan siswa memiliki persiapan yang memadai. 3. Meningkatkan pemeran fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, agar semua siswa memiliki peluang yang sama untuk sukses dalam ujian. 4.
Menggunakan hasil ujian nasional sebagai alat diagnostik untuk perbaikan kebijakan pendidikan, bukan hanya sebagai penentu kelulusan. 5. Memberikan pelatihan kepada guru tentang penilaian berbasis kompetensi dan cara mendukung siswa dalam menghadapi ujian tanpa mengabaikan aspek pengembangan karakter dan kreativitas.